Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan menggelar panen raya jagung bersama kelompok tani Anambaring di Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan sebagai upaya evaluasi dan peningkatan kualitas layanan bagi pengguna data di tahun 2026. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Jumpa lagi bersama saya Turan Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Kamis 12 Februari 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan menggelar panen raya jagung bersama kelompok tani Anambaring di Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi petani lokal. Panen raya jagung dilaksanakan di lahan percontohan kelompok tani Anambaring, Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini merupakan bagian dari program optimalisasi lahan atau OPLA tahun 2025 yang didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, kepala distrik, serta kepala kampung. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas PPHPP Kabupaten Bovendigul, Freddy Boyke Marpau, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyukseskan program tersebut. Jagung ini dari kegiatan OPLA, optimalisasi lahan tahun 2025. Kelompok Anambaring mendapatkan sarana prasarana pertanian berupa bibit jagung, bibit sayur-sayuran, sawi, rica, dan bayam, tomat, dan lain-lain dari dana DAO. Dana DAO tahun 2025 kami tidak terlalu besar, sehingga kelompok Anambaring dan satu kelompok lagi dari Jair dan Midip Tanah. Ada tiga kelompok tani tahun 2025 kami sudah laksanakan. Selanjutnya kelompok Anambaring menjadi pionir untuk di Kabupaten Bovendigul di Distrik Mandobo. Melalui program OPLA tahun 2025, kelompok tani Anambaring menerima bantuan bibit jagung serta berbagai bibit sayuran seperti sawi, kacang, bayam, dan tomat. Program ini telah dilaksanakan pada 3 kelompok tani, dengan kelompok Anambaring sebagai pioner pengembangan pertanian di Distrik Mandobo. Pemerintah daerah berharap kegiatan panen raya ini dapat memotivasi kelompok tani lainnya untuk terus mengembangkan budidaya jagung dan hortikultura guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Nober Andri melaporkan. Bapak-Bapak semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba menghadiri langsung kegiatan panen raya jagung di lahan percontohan kelompok tani Anambaring, Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo. Panen raya jagung yang berlangsung di Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul dihadiri oleh Bupati Roni Omba bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, kepala Kampung Sokanggo, serta anggota kelompok tani Anambaring. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pertanian, khususnya bagi petani orang asli Papua. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, serta para penyuluh pertanian yang telah aktif mendampingi dan membina masyarakat petani hingga berhasil melaksanakan panen raya. Menurut Bupati, keberhasilan panen jagung ini menjadi bukti bahwa masyarakat Papua mampu mengelola pertanian secara modern dan produktif.
pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan sektor pertanian melalui dukungan dana otonomi khusus yang akan difokuskan pada bantuan sarana produksi, penyediaan bibit unggul, hingga dukungan transportasi hasil pertanian. Bukti nyata hari ini kita boleh menyaksikan hasil yang ditanam oleh mama Papua ataupun orang Papua, ternyata kita juga bisa. Nah, tadi kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bidang bahwa kegiatan ini dari DAD. Saya berharap ke depan kelompok-kelompok masyarakat yang betul-betul serius bekerja mengelola tanah kita untuk menghasilkan dana otsus, kita fokus ke situ. Saya dengan Pak Wakil kami sudah sepakat dan ke depan kami akan dorong. Kalau dari DAD bisa fasilitasi dengan peralatan bibit, otsus kita kasih lagi misalnya transport atau lonsum. Minta maaf, biasa orang bilang pelicin, supaya tambah cepat lagi dia bergerak. Begitu. Iya. Selain itu, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus untuk sektor pendidikan dan kesehatan, program beasiswa bagi generasi muda, serta peningkatan tenaga kesehatan di kampung-kampung menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bovendigul. Melalui kegiatan panen raya ini, Bupati berharap kelompok masyarakat lainnya dapat menjadikan pertanian sebagai sumber ekonomi keluarga. Ia juga mendorong para penyuluh pertanian agar lebih aktif turun ke kampung-kampung untuk memberikan pendampingan dan motivasi kepada para petani. Tim Liputan, Digul TV, Nober, Andri melaporkan. Bapak Mama Bosong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan.
Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menghadiri panen raya jagung di lahan percontohan kelompok tani Anambarin, Kampung Sukanggo, Distrik Mandobo tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas petani melalui pendampingan langsung di lapangan. Panen raya jagung digelar di Kampung Sukanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, dan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul, pimpinan OPD, Kepala Distrik, Kepala Kampung, serta anggota kelompok tani Anambarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Marlinus menyampaikan apresiasi kepada kelompok tani yang telah bekerja keras hingga berhasil melakukan panen. Menurutnya, hasil tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras dan pendampingan yang tepat mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati meminta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan untuk menurunkan tenaga honor ke lapangan, khususnya di wilayah ibu kota kabupaten dan distrik terdekat, guna membentuk serta membina kelompok tani secara berkelanjutan. Yang kita harus sadari bahwa dengan kerja keras pasti ada hasilnya, dan buktinya ada di depan kita pada saat ini. Saya berharap kepada Kepala Dinas PHPP agar tenaga-tenaga honor yang ada di dinas itu diturunkan ke lapangan, terkhusus yang ada di ibu kota kabupaten saja dulu. Kalau bisa juga kita tempatkan keluar, mungkin distrik-distrik yang dekat. Saya dari dulu saya sampaikan bahwa sebenarnya kita punya saudara-saudara Papua, mama-mama, bukan karena malas. Mereka mau bekerja. Kendalanya di mana? Kendalanya itu mereka belum tahu cara mengolah tanah, belum tahu cara pembibitan, belum tahu cara penanaman, belum tahu cara perawatan. Ini yang menjadi hambatan bagi masyarakat kita. Ia menilai masyarakat Papua, khususnya mama-mama, memiliki kemauan untuk bekerja, namun masih membutuhkan pendampingan dalam pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, dan perawatan tanaman. Selain itu, Wakil Bupati mendorong pengembangan pertanian perikanan dan peternakan di kampung-kampung percontohan, seperti Sukanggo, Persatuan, dan Mawan, serta mengajak kelompok ibu-ibu aktif dalam program ketahanan pangan keluarga melalui penanaman sayur, rica, tomat, serta usaha ternak ayam dan ikan lele. Diharapkan melalui pembinaan yang berkelanjutan, program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan optimal. Tim Liputan, Digul TV, Nober, dan Andri melaporkan. Sementara itu, Bapak Maba semua, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan sebagai upaya evaluasi dan peningkatan kualitas layanan bagi pengguna data di tahun 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan di ruang rapat BPS setempat. Kegiatan ini dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait di Kabupaten Bovendigul. Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi standar pelayanan BPS selama tahun 2025, serta menghimpun masukan dari para pengguna data.
Evaluasi dilakukan guna mengetahui bagaimana alur pelayanan berjalan dan apa saja yang diperlukan diperbaiki agar pelayanan di tahun 2026 dapat lebih optimal dan memuaskan. Statistik ahli media BPS Bovendigul, Due Sihombing menyampaikan bahwa konsultasi publik ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan data kepada masyarakat dan instansi pengguna data. Selain itu, BPS juga akan melaksanakan sensus ekonomi pada Mei hingga Juli 2026. Untuk itu, BPS mengharapkan dukungan seluruh unit usaha di Kabupaten Bovendigul agar dapat memberikan data yang akurat demi menghasilkan statistik yang berkualitas. Baik, ya kami dari BPS baru saja melaksanakan forum konsultasi publik ya mengenai standar pelayanan, di mana kami ingin mengevaluasi lah standar pelayanan kami di tahun 2025, apakah masih dari masukan daripada teman-teman yang tadi kami undang, apa masih ada yang kami perbaiki, atau apa yang mereka mungkin bisa saran-saran lah dari mereka supaya pelayanan kami di tahun 2026 bisa berjalan lebih baik lagi, seperti itu. Ya, jadi sangat penting kita melaksanakan evaluasi dalam bentuk forum konsultasi publik ini agar kita bisa tahu daripada pengguna data itu apa saja yang memang masih perlu kami BPS perbaiki, agar di tahun-tahun ke depan bisa lebih baik dan bisa lebih memuaskan lah untuk para pengguna data, seperti itu adik. Ke depan ini BPS salah satu kegiatan yang akan kami lakukan adalah sensus ekonomi. Saya menitip pesan kepada para masyarakat di Kabupaten Bovendigul, ke depan ini BPS akan melakukan sensus ekonomi di bulan Mei sampai bulan Juli 2026. Kami mohon dukungannya saat petugas kami datang bisa diterima dengan baik dan dapat memberikan data yang akurat. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak-bapak semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan mulai mensosialisasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA bagi jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Bovendigul. Sosialisasi ini menjadi langkah awal penerapan kembali evaluasi berstandar nasional di daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi tes kemampuan akademik atau TKA sebagai persiapan pelaksanaan ujian berbasis komputer yang akan digelar secara nasional pada April 2026. TKA merupakan instrumen untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik secara objektif dan terstandar. Untuk tahun 2026, tes ini akan diikuti oleh siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Sebelumnya, TKA telah lebih dulu diterapkan pada jenjang SMA dan sederajat pada akhir tahun 2025. Dalam sosialisasi tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Robi Sampe, menjelaskan bahwa tantangan utama pelaksanaan TKA di daerah adalah kesiapan infrastruktur seperti ketersediaan komputer, jaringan internet, dan listrik. Bagi sekolah yang belum memiliki sarana memadai, diperbolehkan menumpang pelaksanaan di sekolah lain yang infrastrukturnya telah siap. Sistem kolaborasi antara sekolah ini juga diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Sosialisasi tentang tes kemampuan akademik. Jadi tes kemampuan akademik ini adalah yang pertama untuk jenjang SD dan SMP. Setelah tahun 2025 kemarin tes kemampuan akademik atau TKA untuk SMA, SMK sederajat sudah dilaksanakan di akhir tahun. Jadi TKA ini untuk mengukur kemampuan siswa karena selama mungkin 5 tahun terakhir sejak ujian nasional di moratorium sudah tidak ada lagi ujian yang berstandar nasional yang dilaksanakan oleh eksternal seperti itu. Jadi sejak saat itu sudah tidak ada lagi ujian-ujian yang menunjukkan kemampuan siswa atau yang ujian yang terstandar, karena ujian yang selama ini hanya dilakukan di tingkat sekolah. Oleh sebab itu pemerintah mengadakan TKA atau tes kemampuan akademik ini untuk seluruh jenjang mulai dari SD, SMP, SMA sederajat. Nah, untuk tahun 2026 bulan April nanti akan dilaksanakan untuk pertama kali semua jenjang SD dan SMP berbasis komputer. Jadi semua berbasis komputer. Selain TKA, kegiatan ini turut membahas asesmen nasional yang bertujuan mengukur kualitas layanan pendidikan melalui rapor pendidikan dan capaian standar pelayanan minimal di tingkat kabupaten. Dinas Pendidikan berharap melalui pelaksanaan TKA dan asesmen nasional, kualitas pendidikan di Papua Selatan dapat terus terukur dan meningkat dari tahun ke tahun. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Bapak-Bapak semua, Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul menggelar sosialisasi ujian dan evaluasi asesmen nasional bagi jenjang SD dan SMP. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada seluruh satuan pendidikan terkait pelaksanaan asesmen yang terintegrasi dengan program nasional.
Sosialisasi ujian dan asesmen nasional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul dengan menghadirkan kepala sekolah dan guru dari berbagai satuan pendidikan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Barnabas Kayiyaren, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mulai dari tahapan pendaftaran, persiapan teknis, hingga pelaksanaan asesmen di sekolah masing-masing. Asesmen nasional ini sudah digabungkan dengan program ini, sehingga nanti dalam pelaksanaan nanti akan dilaksanakan, karena sudah digabungkan, asesmennya sudah ditiadakan, digabungkan, dan nanti akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal ditegakkan, sehingga perlu kita adakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada para guru, terutama satu pendidikan, agar mereka memahami mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan pelaksanaan. Kita punya utamanya tadi itu, mulai dari pendaftaran, kan pada sekolah ini sudah pada mereka melaksanakan asesmen nasional. Asesmen untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 20 Mei. Sementara pengumuman hasil direncanakan pada 24 Mei mendatang. Sosialisasi ini diikuti sekitar 130 sekolah, terdiri dari 31 SD, 21 SMP, serta satuan pendidikan lainnya di Kabupaten Bovendigul. Hasil asesmen nantinya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pendidikan daerah. Meski demikian, Barnabas juga menyoroti keterbatasan jaringan internet dan perangkat komputer di sejumlah sekolah di distrik. Pemerintah pusat, menurutnya, telah menyiapkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang akan diberikan secara bertahap. Melalui sosialisasi ini, Dinas Pendidikan berharap seluruh sekolah dapat mengikuti asesmen nasional secara optimal guna mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Ngubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.